Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah mensubscribe, like, dan share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa bantuan teman-teman juga channel saya ini tidak akan berkembang. Dan kembali saya akan bicara tentang keberhasilan Maung Bandung atau Persib Bandung di depan publiknya di Stadion GBLA, Gelora Bandung Lautan Api. Tim asuhan Boyan Hodak menang dengan clean sheet 2-0 atas tamunya Selangor FC dari Malaysia. 2 gol yang dibuat oleh gelandang Adam Alis bersama striker mereka Andres Jung dari titik penalti sudah cukup untuk membawa Persib Bandung itu memuncaki klasemen sementara, dan itu pun terjadi karena dalam pertandingan jalinan pimpinan klasemen sebelumnya itu Sailors dari Singapura kalah dari Bangkok United yang berpindah naik ke posisi kedua, karena Bangkok United juga dihajar oleh Persib Bandung ketika Persib melakoni laga tandang ya ke Bangkok, dan ini bagus buat Persib ketika berada di atas, dan dengan modal kemenangan ini yang membuat Mark Klok dan kawan-kawan begitu percaya diri di saat pada next week atau pertandingan berikutnya ke kandang Selangor itu mereka akan bertarung di sana, dan saya rasa kemenangan ini akan membuat Persib ya lebih termotivasi lagi untuk tidak kalah sama ketika mereka melakoni laga tandang menuju ke Bangkok dan menang melawan Bangkok United. Jadi artinya dengan 7 poin saat ini, Bangkok dengan 6 poin, kemudian Sailors dengan 4 poin, sementara Selangor belum mendapatkan angka dari 3 pertandingan mereka, masih terpuruk, terdampar di posisi paling bawah, urutan keempat di grup, membuat mereka semakin sulit saya pikir untuk bisa berbuat banyak dengan kekalahan ini, tapi tetap mereka tentunya akan berusaha untuk bangkit di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kalau melihat dalam pertandingan Persib ya kemarin tuh menghadapi Selangor, ya Persib melepaskan tuh 13 tembakan dalam statistik mereka, 4 diantaranya on target ya, cukup tinggi intensitas serangan mereka. Kemudian bagaimana cara mereka untuk selalu membidik ya, sasaran gawang dari Selangor, sementara Selangor tuh hanya kecil dengan 5 tembakan percobaan mereka, 3 diantaranya on target, walaupun ya mereka unggul dalam ball position 53% ya kalau nggak salah bagi Selangor, 47% bagi Persib Bandung. Tetapi keunggulan tipis ini tidak membuat mereka itu bisa berjaya untuk bisa mengalahkan Persib Bandung di GBLA. Dukungan kuat ya kalau bisa dikatakan oleh Boto ini yang membuat permainan Persib terus berapi-api ya. Diguyur juga hujan, tetapi mereka tidak mengendorkan ya semangat mereka untuk bermain dan berusaha, berambisi untuk bisa memenangkan pertandingan, dan akhirnya berhasil. Boyan Hodak menampilkan satu formasi yang saya pikir oke, tanpa Tom Haye yang tadinya berharap akan main, tapi ketidakhadiran Tom Haye juga diisi dengan baik oleh Adam Alis bermain. Bahkan Adam Alis bisa memanfaatkan satu umpan trupas yang terukur dari Mark Klok dalam sebuah counter attack ketika keasikan pemain-pemain dari Selangor untuk bisa menyerang, tapi kemudian counter attack yang cepat ini membuat Adam Alis lolos dari sergapan pemain belakang Selangor, dan ketenangan dia untuk melepaskan tembakan kaki kanan ke pojok kanan itu membawa Persib unggul, dan gol ini yang membuat Persib lebih semangat lagi untuk bisa memenangkan laga sebelum ada gol penalti akibat pelanggaran yang dibuat pemain belakang Selangor ya atas Barba ya di babak kedua kalau nggak salah di menit 66 itu, dan penalti juga dihadapi dengan baik oleh Andres Jung ya. Ini gol kedua dia yang luar biasa, dan ketenangan ya, dia mengecoh penjaga gawang Selangor yang bergerak pada arah yang berbeda, dan tentunya bersyukur bagi Persib memiliki kedalaman skuad yang oke ya, yang dilakukan oleh Boyan Hodak ya. Tidak terpengaruh tanpa juga dengan Tom yang biasa bermain dengan Mark Klok, tetapi diisi dengan pemain-pemain yang baik ya. Itulah untungnya bagi sebuah tim yang punya balance keseimbangan di antara
pemain 11 yang bermain tuh starting 11 dan yang ada di bench. 5 pergantian yang dilakukan oleh Bojan Hodak juga oke-oke aja. Nah, bahkan kita tahu bersama ya Robby Darwish masuk, ya, kemudian juga Beckham Putra ikut masuk, Sadir Ramdhani masuk, ya, itu Alfriana Dewangga masuk, ya, dengan Tangge juga ikut masuk, sehingga tidak ada masalah saya pikir ya untuk Persib Bandung dalam beberapa pergantian pemain yang mereka lakukan, karena memang mereka masih menjaga ritme permainan dengan baik sampai peluit panjang berbunyi untuk mengamankan 3 poin di kandang mereka. Ya, Teja Paku Alam, penjaga gawang, ini luar biasa. Ya, artinya dia bisa juga salah satu yang sekarang bisa dibidik masuk ke tim nasional kalau melihat bagaimana penampilan yang konsisten, sangat baik sekali di bawah Mister Persib. Ya, ada beberapa penyelamatan yang dilakukan oleh Teja Paku Alam melawan Selangor. Itu juga dia menjadi pemain yang punya andil besar dalam kemenangan ini untuk menggagalkan setiap serangan yang dibangun, peluang yang tercipta oleh Selangor. Di belakang pun bagaimana Bojan Hodak bisa menempatkan Matikardi, Julio Cesar, Barba yang sangat baik, dengan Eliano bergeser agak ke kanan. Kemudian di tengah dengan Luko, ya, ada Luciano Goicoechea, ada Klok di sana, Adam Alis bermain juga dengan rapi ya untuk menahan serangan-serangan dari lini kedua juga yang dibangun oleh Selangor. Nah, ini sangat baik, Endo Jong di depan, Berguinho dan William Barros. Ini juga membuat satu kombinasi yang sangat baik yang selalu bisa membahayakan pertahanan lawan, dan ini tidak bisa terdeteksi. Dengan kekuatan seperti ini, semua lawan akan sulit untuk mendeteksi apa yang selalu diinginkan oleh Bojan Hodak di dalam starting 11 dia, karena semua pemain itu bagus semua, ya. Bahkan Frank Putros itu masih ada di bangku cadangan, tidak dimainkan sama sekali. Jadi itulah kehebatan saat ini dengan banyak pemain-pemain yang bagus, kualitas mereka yang oke, sehingga siapapun yang dimainkan itu adalah pemain yang siap dalam setiap pertandingan yang dilakoni oleh Persib Bandung, ya. Baik di Liga Super saat ini yang mereka sedang memburu untuk bisa naik terus menekan ke atas sebagai juara bertahan, tentunya dengan back to back yang mereka lakukan di Liga 1 sebelumnya, dan juga termasuk di AFC Champions League 2 ini, di mana sekarang mereka sedang memimpin klasemen. Jadi ini bagus buat Persib, selamat buat Persib dengan 3 poin clean sheet untuk bisa menghadapi Selangor pada pertandingan berikut, dan juga bagaimana mereka bisa fokus, bisa konsentrasi dalam pertandingan tunda juga menghadapi Persis Solo. Saya pikir ini juga membuat mereka akan lebih baik, ya, lebih tertantang terus untuk bisa memenangkan setiap pertandingan yang ada di Liga Super, termasuk juga di Champions League 2, untuk bagaimana mereka bisa lolos ke fase selanjutnya. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara. Ciao.